Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya. Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Kembali kita akan mengulang pelajaran kita yang beberapa kali sudah kita bahas tentang pengurapan. Dan di sini Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Latar belakang dari cerita ini adalah keledai-keledai dari papa dari Saul itu hilang, dan papanya menyuruh akan Saul bersama bujangnya untuk mencari keledai ini. Dan mereka mencari keledai-keledai itu tetapi tidak ketemu, dan bujangnya kemudian mengatakan, ayo kita tanya ke Nabi aja, ke Nabi Samuel. Pasti dia tahu. Dan Saul kemudian berkata, tapi kita tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Dan bujangnya berkata, oh, saya ada sedikit uang. Jadi kebiasaan dari orang Yahudi adalah ketika mereka menghadap kepada orang-orang yang lebih terhormat, mereka akan membawa sesuatu untuk dipersembahkan. Ya. Dan rupanya ini nurun ke orang Madura. Orang Madura itu kalau berkunjung kemana-mana, keluar kota, pasti bawa sesuatu. Apakah itu ayam, apakah itu pisang bahkan. Ya, sehingga base dari Madura itu pasti ada pisang, ada ayam, kadang bahkan ada kambing. Ya. Nah, orang Yahudi di sini diwakili oleh Saul. Mereka akan menghadap ke Nabi Samuel dan bujangnya katakan, aku ada sedikit uang untuk dipersembahkan. Nah, ternyata dalam perjalanan itu sementara mereka berjalan, Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Samuel bahwa akan ada datang seseorang yang harus diurapi untuk menjadi raja, yaitu Saul ini. Dan di dalam pembacaan kita sekarang Samuel sudah bertemu dengan Saul, dikatakan Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri.
pengurapan itu selalu berhubungan dengan kedudukan, dengan jabatan. Seringkali kita itu yang kita ketahui, yang kita sering dengar, pengurapan itu adalah kuasa. Tetapi sebenarnya pengurapan itu yang terutama selalu berkaitan dengan jabatan. Ya, Saul diurapi sebagai raja, nanti kemudian Daud diurapi sebagai raja. Para imam untuk terpilih, ya, orang-orang Lewi untuk terpilih menjadi imam bertugas di bait Allah, mereka harus diurapi. Nabi-nabi pun harus diurapi, ya. Raja harus diurapi. Jadi pengurapan itu selalu berhubungan dengan jabatan. Tentunya jabatan nantinya akan disertai dengan kuasa. Kalau kita perhatikan, mau tentara ataukah polisi, mereka walaupun pangkatnya itu tinggi, kalau tidak punya jabatan, mereka tetap kalah sama yang punya jabatan. Ya. Misalnya Anda misalnya seseorang jenderal, ya jenderal bintang 3, tapi tidak ada jabatan. Apakah Kapolda ataukah apa? Walaupun Kapolda itu bintangnya bintang 3, tetap aja yang bintang yang Kapolda bintang 2 atau bintang 1, tetap aja yang bintang 3 harus hormat kepada yang lebih rendah karena punya jabatan. Ya. Jadi penting jabatan itu. Dan kita melihat zaman sekarang kadang di kepolisian yang kita sering lihat itu lucu kan. Misalnya Kapolresnya lebih muda, yang tua-tua hormat semua. Ya padahal kan lebih lama, tapi sekarang kan asal punya uang, agak pinter, sekolah, ya kan. Kemudian keluar dari akademi kepolisian, sudah letnan berapa kan. Otomatis langsung lebih tinggi. Jadi lihat bahwa bahkan yang lebih tua pun itu harus hormat kepada yang lebih muda. Kalau yang muda itu punya jabatan. Demikian pula pengurapan itu seperti ini cara kerjanya. Bahwa pengurapan bukan hanya berbicara tentang kuasa. Tetapi yang terutama ketika seseorang diurapi, dia diurapi untuk menjadi apa? Itu loh. Ya. Seringkali kita kan hanya ibadah pengurapan, diolesi minyak, ya. Kemudian hasilnya apa? Kuasanya tidak jelas, jabatannya tidak ada. Terus untuk apa? Nah, jadi kita lihat sekarang bahwa pengurapan itu akan membawa kita menduduki sebuah jabatan. Diurapi sebagai penyembuh, engkau akan bergerak dalam kesembuhan. Ya. Jadi mari kita lihat sekarang Saul diurapi sebagai raja. Di sini dikatakan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Saul diurapi menjadi raja dan kemudian engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Jadi Saul diurapi menjadi raja, dia diperlengkapi dengan kuasa kemampuan untuk menyelamatkan rakyatnya dari musuh-musuhnya. Ya. Sebelum dia diurapi sebagai raja, dia tidak punya kuasa untuk menggerakkan rakyatnya untuk berperang. Otomatis dia tidak akan pernah bisa memimpin rakyatnya. Nah, kalau kita perhatikan Saul ini, bahkan setelah dia dipilih menjadi raja, ya, di dalam ayat yang ke-17 itu Saul dan seterusnya, Saul itu dipilih menjadi raja dalam undian, ya. Jadi dia diurapi dengan minyak sebagai raja dan dia terpilih dalam undian menjadi raja. Ya, jadi rakyat yang memilih sekarang. Nah, ketika dia dipilih pun, lihat di dalam pasal 10 ayat yang ke-25 mulai.
Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, ya. Jadi ketika Saul diurapi menjadi raja, tidak semua rakyat mau menerima. Ada orang yang menerima dan dikatakan dengan jelas orang yang menerima itu hatinya digerakkan oleh Allah. Jadi orang yang tunduk itu kita sudah tahu, oh dia digerakkan, dipimpin oleh Tuhan, oleh Allah. Orang yang tidak mau menerima jabatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan dipilih juga oleh rakyat, dikategorikan sebagai orang-orang dursila. Ya. Jadi kalau sudah pemilihan presiden, sudah jelaskan, ya sudah terima. Nggak usah masih ngomel-ngomel lagi. Ya, awalnya orang benar, tetapi karena tidak mau menerima ketetapan Tuhan, jadi orang durhaka. Ya. Waktu pemilihan silakan pilih sembarang kan. Tapi setelah sudah ditetapkan, oh pemenangnya ini ya sudah tunduk. Belajar tunduk. Dan bukankah kembali ini tidak mudah? Tetapi kita harus mengerti, oh orang yang selalu memberontak itu dikategorikan orang dursila. Orang yang belajar dan bisa menerima yang sudah ditetapkan, oh hatinya dipimpin oleh Tuhan. Enak. Kalau kita punya pemahaman seperti itu enak. Ya. Nah, jadi rakyat terpecah menjadi dua. Kemudian Tuhan punya cara bagaimana rakyat itu semuanya bisa tunduk kepada Saul yang sudah ditetapkan sebagai raja. Bahwa di ayat 26-27 rakyat terpecah menjadi dua. Artinya kedudukan dari Saul sebagai raja yang diurapi dan yang terpilih oleh rakyat itu belum kuat. Bersyukur di pasal yang ke-11 ada sebuah momen, sebuah kejadian di mana dari sudut pandang manusia secara umum ini adalah masalah. Tetapi dari sudut pandang Allah ini adalah cara Allah untuk mengorbitkan Saul menjadi raja yang diakui. Ada orang-orang yang berkata begini, untuk apa rajin ibadah, semakin rajin ibadah, semakin banyak masalah. Ya kan? Semakin hidup kudus, semakin banyak masalah. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami dari kejadian ini, bahwa masalah ditempatkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan itu untuk menjadi batu lompatan bagi kita, bukan menjadi batu sandungan. Bahwa masalah-masalah yang dihadapi yang dikatakan, ada apa jadi orang Kristen semakin sungguh-sungguh, semakin rajin ibadah, semakin banyak masalah. Tetapi kalau kita lihat dari pandangan lain, orang akan mengatakan, hebat ya. Ngalami masalah bertubi-tubi seperti itu kok enggak gila, kok enggak stres, kok masih bisa ketawa. Nah, kalau saya, mungkin saya lihat lanjutannya, kalau saya sudah pasti stres. Nah, perbandingannya kenapa dia masih bisa ketawa, kok masih bisa kuat? Karena diurapi, karena ada roh Allah di dalam dirinya. Ada perbedaan. Kalau tidak ada roh Allah
di dalam dirinya. Kalau tidak diurapi, diperlengkapi Tuhan, maka orang tersebut tidak akan kuat menghadapi masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, pasal 11 dikatakan setelah Saul diurapi oleh Samuel, setelah Saul terpilih sebagai raja. Dan rakyat terpecah dua, ada yang mengakui, ada yang tidak mau mengakui. Maka muncullah masalah sekarang. Dikatakan ayat yang pertama, pasal 11, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Artinya bangsa Israel pada waktu itu sangat lemah. Ya. Nahas orang Amon ini sudah di atas kertas, orang-orang Yabes pasti menyerah. Dan seandainya syaratnya menyerah itu tidak terlalu berat, saya percaya Yabes ini pasti sudah menyerah. Tetapi karena ada embel-embel matamu satu akan kucungkil, masing-masing matanya akan dicungkil, maka orang-orang Yabes Gilead ini masih mencari bantuan. Siapa tahu suku-suku yang lain dari Israel mau membantunya. Berarti pada waktu itu juga bangsa Israel itu belum bersatu. Ya. Nah, sehingga ketika ini disampaikan minta waktu seminggu, minta bantuan. Kalau bangsa Israel yang lain membantu, kita akan berperang. Tapi kalau tidak ada yang membantu, pasti kami kalah, kami akan menyerah. Ya. Dan luar biasanya dikatakan sambutannya adalah orang-orang yang mendengar kabar ini menangis. Artinya mereka tidak berdaya. Nahas orang Amon memberikan kesempatan, berarti dia sudah yakin sekali mau dibantu bagaimanapun tetap aku menang. Ya. Jadi masalah di Israel pada waktu itu, begitu beratnya, begitu berat. Dan masalah yang berat ini hanya bisa ditangani, bisa diselesaikan oleh seseorang yang diurapi Tuhan. Hanya pengurapan yang mampu menyelesaikannya. Masalah yang begitu besar, begitu berat ini tidak akan menghancurkan pengurapan yang ada pada seseorang atau orang yang diurapi. Tetapi masalah ini akan menjadi batu lompatan di mana orang yang diurapi ini akan mendapatkan pengakuan. Akan ditinggikan. Ya. Dan tidak bisa tidak, pengurapan akan membawa seseorang untuk ditinggikan. Pengurapan itu sangat istimewa. Pengurapan, perhatikan dari awal tadi saya katakan, pengurapan ini selalu berhubungan dengan jabatan. Ketika seseorang sudah mendapat satu jabatan, secara otomatis orang ini akan ditinggikan. Demikian pula hukumnya dalam pengurapan. Ya. Nah, ketika mereka sudah menangis dikatakan ayat yang kelima, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya.
Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Dan selanjutnya secara singkat kita tahu hasilnya bahwa Nahas orang Amon dikalahkan. Di sanalah Saul diakui secara resmi kemudian menjadi raja. Itulah pengurapan. Bahwa di akhir zaman ini kita butuh pengurapan dari Tuhan. Pengurapan yang akan menempatkan kita pada satu posisi dalam kerajaan Allah. Apakah kita diurapi sebagai rasul? Apakah kita diurapi sebagai nabi? Apakah kita diurapi sebagai guru? Apakah kita diurapi sebagai penginjil? Apakah kita diurapi sebagai gembala? Apakah kita diurapi sebagai pengusaha? Apakah kita diurapi sebagai penyembuh misalnya? Apakah kita diurapi sebagai pengusir setan? Yang penting pengurapan ini akan membuat kita diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Oh, orang ini ada masalah ini. Oh, ini orang ini yang cocok. Nah, kenapa? Karena itu pengurapannya. Ya. Itulah pengurapannya. Jadi betapa pentingnya kita berjalan juga dalam pengurapan. Kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama ini, ada raja, ya misalnya Raja Usia, raja tapi mau berperan sebagai imam. Ya. Akhirnya hanya kehancuran saja yang terjadi. Betapa pentingnya kita itu mengetahui, menyadari kita ini diurapi sebagai apa. Sehingga kita akan bekerja sesuai dengan pengurapan kita. Ya kan? Bayangkan ditetapkan sebagai Kapolda polisi tapi maunya perang. Kan enggak bisa. Oh saya jenderal bintang 4 tapi polisi. Enggak bisa mimpin perang. Iya kan? Enggak bisa. Ya. Nah di dalam gereja sebenarnya ada orang-orang yang bertalenta, iya. Tapi seringkali yang kita temui adalah mereka itu bergerak tidak sesuai dengan pengurapannya. Atau bahkan mereka belum diurapi sudah bergerak. Sehingga kelihatannya sibuk banyak pekerjaan tapi tidak ada hasil. Padahal seharusnya pengurapan itu akan membuat kita bergerak dalam hal-hal di mana orang biasa tidak bisa melakukannya. Ya. Saya pernah melayani di sebuah gereja dan saya bernubuat untuk seorang anak muda. Bahwa engkau ditetapkan Tuhan sebagai seorang guru yang akan mengajar dan akan membuat orang-orang yang tidak mengerti dengan pengajaranmu, engkau akan membuat mereka mengerti, saya katakan. Dan dalam hati orang ini berkata, saya ngomong di hadapan umum tidak bisa, bagaimana mau ngajar? Dia bilang. Dan 7 tahun kemudian, ternyata anak ini dipilih untuk menjadi gembala. Dan dia mulai ngajar. Satu saat papanya itu datang dan mendengarkan anak ini menyampaikan firman. Dan papanya kata, ini bukan anakku ini. Bukan anakku. Anakku tidak bisa ngomong. Ya. Dan kemudian setelah itu, anak muda ini nelpon saya. Pak Yusa, ingat saya dinubuatkan Pak Yusa 7 tahun yang lalu, sekarang saya menggembalakan. Kapan Pak Yusa ada waktu kosong? Dan kemudian saya berikan, kita ketemu, saya melayani di gerejanya.
Dan saya katakan bahkan saya sendiri pun tidak ingat bahwa pernah mendoakan, menubuatkan kamu. Oh saya ingat jelas Pak dikatakan. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan lihat bahwa nubuatan sebagai pengajar itu menempatkan dia di dalam posisinya sebagai pengajar juga. Ya. Dan kalau Anda mendengar gaya khotbahnya itu sangat sederhana dan pengajarannya begitu jelas. Ya, begitu jelas. Dia mempunyai kuasa di dalam mengajar. Jadi pengurapan itu akan menempatkan kita di satu posisi di mana itu akan memudahkan kita, memfokuskan kita pada pekerjaan yang benar. Ya. Kalau enggak, maka kita akan menjadi orang yang penting kelihatan sibuk. Ya kan? Kita melayani tanpa kuasa. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. 1 Samuel pasal yang ke-10. Jadi Saul diurapi menjadi raja dan Saul diperlengkapi dengan kuasa untuk menyelamatkan rakyat yang dipimpinnya. Ya, itu pengurapan. Kemudian ayat yang kedua. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan. Bahwa pengurapan ini akan membuat kita mampu untuk menerima kembali apa yang sudah hilang dari kita. Seringkali kita rugi, kita gagal, atau bahkan kita kecurian. Dan akhirnya kita tidak berdaya. Kita putus asa. Tetapi pengurapan yang diberikan Tuhan. Kalau kita mungkin sering mendengarkan istilah pengurapan baru. Nah, ya. Seringkali itu memberikan kemampuan kepada kita di mana apa yang hilang dengan caranya Tuhan ya itu bisa kembali kepada kita. Bahkan mungkin lebih daripada apa yang pernah hilang dari kita. Tetapi ingat kuncinya juga jangan berandai-andai. Ada orang itu selalu terpatok misalnya. Ketipu dengan orang dan yang fokus dari orang ini doakan ya supaya orang itu mengembalikan uangnya saya itu loh. Doakan supaya hatinya tergerak mengembalikan dan sebagainya. Bahwa dia minta ke Tuhan untuk pengembalian apa yang hilang. Tetapi caranya itu menurut caranya orang tersebut. Atau istilahnya dia sendiri belum bisa melepaskan masa lalunya. Ya. Bukankah bagi kita tidak penting apakah melalui orang itu yang digerakkan Tuhan untuk mengembalikan pada kita? Atau kita mendapatkan pekerjaan lain di mana itu akan membuat apa yang hilang dahulu itu bisa kembali lagi. Melalui pekerjaan yang baru, melalui orang-orang partner kita yang baru mungkin. Nah banyak orang tidak bisa merelakan uang atau kekayaan kita yang hilang dengan cara-cara tertentu melalui orang tertentu itu. Kita fokus ke orang tersebut. Kenapa tidak merelakan? Sebab Tuhan sudah mengurapi kita.
Dan pengurapan itu mampu untuk mengembalikan apa yang hilang. Ingat, dengan cara Tuhan, dengan cara-cara yang kreatif, yang tidak terpikirkan. Bagi saya tidak penting bagaimana Tuhan akan memberkati kita, yang penting berkatnya sampai ke tangan kita. Ya. Seringkali kita terus terikat dengan masa lalu, sehingga kita tidak siap dengan cara-cara Tuhan yang baru. Bahwa uang itu akan kembali. Bahwa pekerjaan yang hilang itu akan kembali. Ya. Saya pernah juga menyaksikan bagaimana saya dahulu bersama tim. Saya pergi kemana-mana di Jawa Tengah. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Dan suatu saat saya pecah dengan ketua timnya. Yang jadi masalah adalah setiap ada undangan itu selalu kepada ketua tim. Ya. Sehingga saya putus hubungan dengan semua gereja yang pernah saya layani. Dan saya hanya berdoa. Saya hanya di rumah. Beberapa bulan atau beberapa tahun itu saya hanya di rumah. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang bertemu dengan saya. Dan katakan, mau saya jadwalkan lagi. Dan akhirnya saya katakan, enggak masalah. Yang penting sesuai dengan jadwal saya yang kosong. Oh ya sudah, kita atur. Dia aturkan. Itu bisa ke tempat-tempat di mana saya dulu pernah melayani. Sehingga beberapa tahun enggak ketemu, Pak Yusa lagi. Ya, tapi yang ngatur sekarang lain. Nah, intinya bahwa ketika kita sudah bisa merelakan apa yang hilang dari kita. Dan kita diurapi Tuhan. Pengurapan itu akan membuat kita mampu untuk menerima kembali. Ya. Oleh karena itu tidak usah rebutan. Kalau kita diurapi tidak usah rebutan. Ya. Tidak usah rebutan. Kalau kita lihat di sini, bukankah Saul tidak bersusah payah. Padahal awalnya bersusah payah untuk mencari keledai itu dan tidak ketemu. Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, sudah cari kemana-mana tidak ketemu. Tetapi di sini dikatakan, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, ya berpisah dengan Samuel yang sudah mengurapi, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Kan mudah kan? Setelah diurapi, yang hilang, yang dulu dicari dengan susah payah, tidak ketemu. Sekarang ada kabar, ketemu sudah. Pengurapan akan memberikan kemudahan kepada kita, supaya apa yang hilang, di mana kita mengalami kerugian bahkan, Tuhan akan mengembalikan. Ya. Tetapi kebanyakan orang yang saya tekankan ini tidak mampu melupakan masa lalu itu. Ya. Anda tidak bisa nerima dari Tuhan sementara Anda terus menggenggam. Anda harus belajar melepaskan, baru Anda siap menerima. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ketiga. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Ini ayat yang sangat mengesankan bagi saya tidak akan lompat ini. Karena ketika saya membaca ayat ini, Roh Kudus menyuruh saya untuk mengulangi lagi. Dan saya baca, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai. Dan Roh Kudus katakan, ulangi lagi. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai. Ulangi lagi. Dan beberapa kali kemudian Roh Kudus katakan begini pada saya. Ketika engkau diurapi,
engkau tidak akan berhenti di tengah jalan. Engkau akan dipimpin sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan bagimu. Berapa banyak kita melihat orang yang pelayanan, bahkan sibuk dengan pelayanan, berhenti di tengah jalan. Kadang bahkan berhenti jadi orang Kristen kok. Bukan hanya berhenti jadi pelayan Tuhan. Bukan hanya berhenti pelayanan, berhenti jadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak diurapi dan tidak bergerak dengan pengurapan. Tetapi kalau kita bergerak dengan pengurapan, engkau akan berjalan terus. Sekalipun engkau capek, engkau akan berjalan terus. Engkau tidak akan berhenti di tengah jalan. Engkau akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita melihat orang-orang yang diurapi. Kita melihat rasul-rasul yang diurapi. Mereka sampai pada tujuan walaupun itu berbicara kematian. Ya. Bahkan Rasul Bartolomeus, dia sampai ke Armenia, dikatakan ini rasul yang mengalami mati sebagai martir yang paling menakutkan. Karena dia kulitnya itu dikelontei selagi dia hidup sampai dia mati. Jadi bukan dipenggal kan enak, selesai, ya kan? Ditombak, Thomas ditombak selesai, ya. Tetapi Bartolomeus itu dikuliti hidup-hidup sampai dia mati. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa menyelesaikan sampai seperti itu. Tanpa pengurapan tidak akan pernah bisa itu terjadi. Jadi betapa luar biasanya kuasa dari pengurapan ini. Bahwa kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan berhenti karena putus asa. Pengurapan itu akan membuat kita bersemangat. Ya. Lihat ketika Daud dalam pengurapannya menghadapi Goliat. Bayangkan dia menghadapi Goliat. Dia berlari loh. Sambil berteriak, kamu menghadapi aku dengan tombak, aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan, dikatakan. Dan dikatakan Daud itu berlari kepada Goliat. Bukankah itu berbicara semangat? Kenapa bisa begitu semangat? Karena diurapi. Pengurapan membuat kita semangat. Ya. Pengurapan tidak akan membuat kita putus asa. Selalu pengurapan juga akan menimbulkan iman bahwa pasti ini juga bisa aku lalui. Ya, itu loh pengurapan. Banyak orang yang putus asa. Karena mereka tidak bergerak dengan pengurapan. Bergeraklah dengan pengurapan, engkau akan tahu bagaimana semangat di dalam dirimu yang bergelora. Untuk selalu melakukan akan kehendak Tuhan, untuk selalu melayani Tuhan, untuk selalu beribadah karena pengurapan. Ya. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai kepada pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Lihat di sini bahwa ada 3 orang dikatakan hendak menghadap Allah di Betel. Berarti ini umat Allah. Dan mereka akan bertemu dengan engkau, dikatakan. Kemudian mereka akan memberikan 2 ketul rotinya itu. Padahal mereka membawa 3 orang punya 3 ketul roti. Tetapi luar biasanya
mereka memberikan 2 kepada Saul. Mereka sendiri bertiga. Dan 3 orang ini adalah orang beriman. Karena dikatakan mereka hendak menghadap Allah di Betel. Ya. Bahwa pengurapan itu akan membuat umat Tuhan dengan sukarela itu memberi kepada orang yang diurapi. Semakin kuat pengurapan yang ada pada kita, itu akan membuat orang-orang memberi kepada kita lebih banyak lagi. Itu hukum pengurapan. Seperti yang pernah saya juga contohkan kan, berandai-andai saja. Ada satu gereja atau satu kota mengadakan seminar. Ya. Dan pembicaranya satu Benny Hinn, yang kedua Yusak Kosasi. Anda bisa lihat di sini kira-kira PK-nya ya, besar mana? Loh, enggak usah takut bicara PK kan? Pasti Benny Hinn jauh lebih besar dari saya. Kenapa? Karena pengurapan yang ada pada Benny Hinn itu diakui di seluruh dunia. Artinya sederhananya mencakup sudah seluruh dunia. Pengurapan yang ada pada Yusa hanya di Pamekasan dan di Surabaya. Sehingga PK yang diterima juga beda. Seseorang memberikan cindera mata kepada camat. Bandingkan juga dengan memberi cindera mata kepada presiden. Pasti nilainya beda. Pasti nilainya beda. Loh, bahkan kalau mau jujur, dulu ketika saya pengerja, jemaat bahkan kaum muda memberi saya berkat itu ada yang 10.000, 20.000. Dan mereka memberi dengan enak. Saya pun menerima dengan senang hati kan. Tetapi coba sekarang tidak ada yang berani memberi saya uang berkat. Itu 20.000. Kenapa? Karena ini loh memang pengurapan seperti itu. Jabatan lah kalau mau supaya kita mengerti. Jabatan itu akan seperti itu. Sudahlah, tidak usah soal seperti ini. Ketika kita diundang manten, lebih enak diundang manten orang yang miskin loh. Iya kan? Daripada orang yang super kaya. Mau ngasih berapa ini? Kan seperti itu kan. Susah diundang orang yang super kaya, susah. Apalagi lebih enak diundang orang kampung saya. Iya kan? 50.000 bisa termasuk paling banyak sudah. Iya kan? 100.000, wah tenang. Sudah. Ya. Tapi coba diundang ke Surabaya. Di tempat, lihat tempatnya aja. Duh, masa mau ngasih 200? Bingung. Sama kok, seperti itu. Ya. Mau jabatan, mau pengurapan, cara kerjanya sama. Semakin engkau diurapi Tuhan, pengurapannya begitu kuat. Wibawamu akan bertambah dengan sendirinya. Kata wibawa ini, bahwa ketika engkau berwibawa, wibawamu terus bertambah. Orang untuk ngasih sedikit, sungkan. Bukan tidak boleh loh, saya katakan bukan tidak boleh. Sungkan sendiri. Itu loh. Ya. Sayangkan kalau kita tahu bahwa ini loh dahsyatnya pengurapan, tetapi kita tidak mengejar pengurapan ini. Ya. Jangan terlalu rohani dengan saya, karena orang terlalu rohani itu seringkali ketika saya mengejar pengurapan, mereka protes, Pak salah, kita tidak boleh mengejar pengurapan, kejar Tuhan yang benar. Saya berbicara supaya gampang dimengerti. Tidak usah terlalu rohani, nanti cepat mati. Ya kan? Kadang orang banyak ya
Mujizat tidak penting, tapi sendirinya kalau sudah mau mati cari mujizat. Ya kan? Seharusnya kan kalau sudah kanker vonis akhir, katakan Tuhan ku serahkan semuanya. Cabut Tuhan sekarang aja, kan gitu aja. Tidak usah cari hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Kadang orang-orang itu terlalu. Ya. Nah, lihat di sini dari 3 orang. Mereka membawa 3 ketul roti. 2 ketul roti diberikan kepada Saul. Kenapa? Karena Saul diurapi. Ya. Kejar pengurapan. Kejar pengurapan. Itu penting sekali. Ayat yang kelima, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pengurapan akan membawa kita pada komunitas pengurapan juga. Ya. Oleh karena itu saya katakan, beberapa kali saya sering katakan, orang itu akan kumpul dengan orang yang sama. Orang akan merasa cocok dengan orang yang sama. Ketika kita diurapi, kita akan kumpul dengan orang-orang yang diurapi juga. Atau ketika kita diurapi, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang diurapi juga. Ya. Karena hanya dengan orang-orang yang sama, manusia roh kita itu akan bisa bergelora. Ya. Nabi menceritakan pengalamannya kepada nabi, dan nabi yang lain juga mendengar kemudian menceritakan pengalamannya juga. Oh, itu saling mengisi. Itu saling mengobarkan. Ya. Di sini dikatakan, engkau yang sudah diurapi, engkau akan bertemu dengan nabi-nabi, dan engkau akan kepenuhan sama dan bersama dengan mereka. Ya. Artinya betapa pentingnya kumpulan kita. Bahwa apakah manusia roh kita akan terus berkobar atau menyusut, itu tergantung dengan siapa kita berkumpul. Ya. Yang paling mudah, bukankah kita sering mendengar, dulu baik, murah hati, sejak kawin sama istrinya ini, istrinya yang pelit, bikin dia pelit juga. Ya. Kan seperti itu kan. Kan sering kan, pokoknya intinya seperti itu. Bahwa ini loh kekuatan pengaruh. Dengan siapa engkau berkumpul, engkau akan jadi seperti itu. Ya. Engkau siapa, engkau akan cari kumpulan yang sama pada akhirnya juga. Oleh karena itu di sini, ketika Saul bertemu dengan nabi-nabi yang kepenuhan, dia kepenuhan juga menjadi seperti nabi-nabi yang itu, yang lainnya itu. Jadi mari di akhir zaman ini kita perhatikan kumpulan kita itu siapa. Apakah itu bisa mengobarkan manusia roh kita? Apakah itu bisa membantu kita meningkatkan iman kita? Apakah itu bisa membuat kita semakin cinta Tuhan? Atau bahkan sebaliknya justru merongrong kekuatan manusia rohani kita. Nah, ya. Penting di sini kita memahami itu dan
Kita harus menetapkan diri juga bahwa kita memang ingin mengalami kemajuan. Tapi kalau prinsip kita hanya ya sudah yang penting masuk surga. Ya saya mau katakan pada akhirnya keputusan kita sendiri juga. Ya, keputusan kita sendiri yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Ya. Tetapi di akhir zaman yang semakin sukar, semakin jahat. Kita butuh kumpulan yang benar. Kita butuh kekuatan yang lebih dibandingkan dahulu. Seorang ahli ekonomi berkata begini, kalau lihat perkembangan perekonomian, dulu toko usaha itu didatangi oleh konsumen untuk membeli, dikatakan. Kemudian berubah, sekarang toko atau orang yang berjualan itu yang mendatangi ya konsumen. Kemudian berubah lagi. Penjual dan pembeli tidak usah ketemu, barang diantar. Dan yang terakhir yang dia katakan, yang kemungkinan besar ke depannya terjadi, yang akan membuat banyak orang hancur. Pabrik-pabrik langsung bertemu dengan konsumen. Berarti usaha-usaha yang ngambil dari pabrik tetap kalah murah dengan pabrik yang jual. Akan banyak kehancuran dalam perekonomian. Seperti yang saya ceritakan seseorang yang saya kenal. Doakan, kenapa? Saya yang rintis. Dia bilang. Kalau kita juga tahu Pak Ferry yang sudah pindah, dia pun juga berkata seperti itu dulu sebelum dia pindah. Tuh, sudah saya yang rintis, dari pihak pabrik masuk juga. Dikatakan. Kan ini mengacaukan. Dia bilang. Tetapi ke depannya ini akan menjadi hal yang biasa cara kerja seperti ini. Tidak, Alkitab katakan orang pada akhir zaman tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu ngerintis, menghancurkan yang ngerintis. Itu kan tindakan tidak tahu berterima kasih. Orang-orang di akhir zaman, salah satu cirinya tidak tahu berterima kasih. Anda tahu sekarang cerita-cerita yang saya dengar. Orang-orang kalau bagi warisan, serba repot, dia bilang. Kalau warisan itu tidak dibagi, nanti orang tua mati dulu, anak akan tengkar rebutan warisan. Tapi kalau orang tua belum mati, warisan sudah dibagi, anak tidak ada yang perhatian ke orang tua. Bahkan kalau sakit, dia ceritakan orang yang keluarga yang saya kenal. Itu selalu, bahkan yang sudah nampung misalnya. Papa, mama sakit. Mereka tidak mau ke rumah sakit. Saya sudah pelihara papa mama di rumah. Ayo dong keluarga yang lain yang tidak melihara papa di rumah. Yang bawa ke rumah sakit yang bayar. Yang jaga di rumah sakit. Jadinya tengkar. Seperti itu. Itu kalau warisan dibagi dulu. Nah, Anda mau yang mana? Bersyukur. Puji Tuhan saya tidak punya warisan. Nah. Tetapi yang saya mau tekankan adalah orang-orang di akhir zaman tidak tahu berterima kasih. Bahkan ke orang tua. Ya, tidak tahu berterima kasih. Kalau keluarga aja, orang tua dan anak seperti ini, anak kepada orang tua seperti ini. Apalagi hanya bisnis. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya semakin penting pengurapan di akhir zaman. Itu yang akan membuat kita tetap eksis, terus naik dan terus naik. Itu pengurapan. Karena di sini dikatakan, ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau kurang jelas supaya jelas, ya
kalau tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat tanganmu, yang ada di tanganmu, saya mau tambahkan. Dan kau akan berhasil. Karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan mengurapi. Ya. Anda usaha yang sama dengan orang lain saingan Anda. Anda butuh pengurapan. Karena sekarang sedikit-sedikit orang pakai santet. Loh, kita sudah les masak, kemudian buka tempat masak, semua tempat ya depot segala macam dibikin bagus. Masakan enak. Kalau disantet, jadi makananmu enggak enak. Bagaimana? Kalau disantet, Anda masak baru setengah jam sudah rusak, sudah basi. Bagaimana? Kalau disantet, tempatmu buka tapi orang lain nutup. Kok tutup terus ini? Bagaimana? Dan ini umum. Ini umum. Bukan hanya rumah makan sekarang, toko dengan toko. Dulu saya di Brebes diminta tolong sebuah toko emas. Dikatakan bahwa berapa banyak langganan saya Pak yang cari toko saya sudah lewat tapi toko saya ini tidak dilihat katanya. Bukan nutup lagi, tidak ada, tidak ketemu. Ya, itu di Brebes. Sampai seperti itu toko emas. Ya. Di Solo seorang dokter berkata, banyak yang daftar Pak Yusa ke saya. Tapi waktu buka sore sampai malam sedikit yang datang. Kenapa? Dan kemudian esok harinya nelpon. Kok nutup padahal buka. Nah, ini dokter loh. Dokter berarti kan saingannya yang pakai santet juga kan pasti dokter. Ya. Artinya bahwa kita usaha apapun sekarang butuh pengurapan. Mending kalau hanya seperti itu. Bagaimana seseorang yang bergerak di kecantikan, kemudian saingannya yang diperkirakan nyantet dia itu ada di pinggirnya. Dan orang ini kemudian datang kepada saya dari kota yang lain. Tangannya melepuh, kakinya melepuh, sampai keluar darah. Kalau sudah gatal itu histeris. Ya, sakit dikatakan. Bukan hanya ditutup, kelihatan ditutup sama orang, tetapi yang punya yang diserang sekarang. Butuh pengurapan di akhir zaman. Ya. Banyak orang menyepelekan. Saya seringkali katakan, kesalahan orang Kristen adalah ibaratnya atlet mau latihan pada waktu pertandingan. Seharusnya jauh sebelum pertandingan kita sudah latihan dengan giat. Ya. Setelah divonis kanker stadium akhir baru mau nata iman rajin ke gereja. Tidak nutut pertahanan iman dengan kanker yang nyerang kita. Bisa-bisa kankernya lebih cepat. Ya kan? Sehingga kita mati. Dan dikatakan doanya tidak ada kuasa. Padahal ini masalah iman. Kita sudah persiapkan diri atau enggak. Anda mau berbakat sebagaimana sehebat apapun bakat Anda. Tapi kalau tidak pernah latihan pas waktu tanding Anda latihan. Tetap aja tidak akan menang. Sehebat apapun bakat kita. Latihan jauh hari sebelum ada pertandingan. Demikian pula pengurapan kita terima dan kita terus tingkatkan sebelum ada masalah. Ya. Jadi di sini kita lihat apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Saya tambahkan sendiri tanpa mengurangi arti, tanpa mengubah arti. Dan engkau akan berhasil. Sebab Allah menyertai engkau, sebab Allah mengurapi engkau. Engkau akan berhasil.
Saya lompat. Ayat yang ke-9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Jadi semua yang dikatakan Nabi Samuel itu terjadi pada hari itu juga dikatakan. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ya. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Nah, kita lihat di sini betapa pentingnya satu kumpulan. Ya. Seseorang yang beribadah di sebuah gereja yang pengurapan pemimpinnya itu adalah kesembuhan, akan mudah untuk menerima kesembuhan ketika mereka sakit. Ya. Akan mudah juga mereka mendoakan orang sakit dan melihat orang sakit itu disembuhkan. Jadi di mana engkau bernaung, dengan siapa engkau berkumpul, engkau akan menjadi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat misalnya di gereja Indonesia, kalau sudah bicara Betani, rata-rata mereka itu para pelayan Tuhannya, kalau nyanyi, begitu enak didengar, enak dilihat. Tapi kalau orang GPPS, mau gereja yang besar pun, itu kalau Anda lihat pujiannya bandingkan dengan Betani, kok sepertinya tidak ada apa-apanya ya. Tetap aja yang ini jadul, yang ini kok jauh di depan. Ya. Tetapi kalau sudah bicara doa, nah yang GPPS begitu mudahnya berdoa setengah jam, 1 jam, 1 jam. Tapi kalau yang misalnya Betani yang lain, Anda akan temukan begini kalau ibadah doanya. Nyanyi lagu penyembahan, kemudian bahasa roh. Bahasa roh itu kalau saya sama istri saya selalu ngomel kalau sudah kumpul sama orang-orang itu. Baru sepertinya mau naik 3 menit paling lah, tidak sampai 5 menit. Sudah nyanyi lagi. Ya, nyanyi, kemudian masuk penyembahan lagi. Baru 2 menit penyembahan, mereka sudah nyanyi lagi. Jadinya seperti gregetan gitu loh. Ya. Kalau GPPS kan enggak, kalau sudah sudah tidak ingat nyanyi, sudah memang tidak bisa nyanyi. Iya kan? Iya. Jadi dengan siapa engkau berkumpul, engkau akan menjadi seperti itu. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya hal ini. Demikian pula di bawah siapa engkau juga akan bergerak seperti itu. Ingat seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu, ketika hamba-hamba Tuhan latihan di bawah pengurapan untuk mendapatkan penglihatan dan bernubuat. Dan ada nabi-nabi senior di sana. Akhirnya bisa lihat. Dalam hati saya ketawa. Oh iya, itu kan pengurapan nabi-nabi senior ada di sana. Ya. Oleh karena itu, seringkali wakil gembala sebuah gereja merasa dipakai Tuhan. Kok enak, saya yang kerja banting tulang, yang dapat uangnya gembala senior. Kemudian kena gesek-gesek pindah, ya pindah.
Dulu kesembuhannya kuat ketika melayani masih sebagai wakil gembala. Ketika pindah di gereja yang baru yang dia pimpin sendiri, kok enggak ada karunia kesembuhannya. Doakan orang sakit kok enggak sembuh. Kenapa? Karena ketika dia di bawah pemimpin seniornya di gereja yang awal, pemimpin seniornya sebenarnya yang mempunyai pengurapan kesembuhan. Ya. Dan dia juga bergerak ketika dia tunduk kepada gembala senior. Pengurapan yang ada pada gembala senior bekerja melalui dirinya. Tetapi ketika dia melepaskan diri, maka pengurapan itu yang dia pikir adalah miliknya dia, tidak kerja. Ya. Jadi kita harus mengerti betapa pentingnya kembali belajar merendahkan diri. Tunduk. Sampai pada waktu Tuhan sudah tetapkan memang kita harus pindah. Tetapi kalau belum, kita merasa hebat padahal ternyata tidak ada apa-apa. Ya itu kan kasihan. Ya. Nah ini kita belajar tentang pengurapan. Bahwa ingat pengurapan selalu berhubungan dengan jabatan. Sehingga kita akan bekerja dengan terarah sesuai jabatan itu. Pengurapan akan membuat kita menemukan kembali, mendapatkan apa yang hilang dari kita. Dan pengurapan akan memimpin kita sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan hancur, putus asa di tengah jalan. Kita sampai pada tujuan yang ditetapkan Tuhan. Dan pengurapan akan menyedot kekayaan. Pengurapan tidak akan membuat engkau kekurangan. Pengurapan akan membuat engkau hidup berkelimpahan. Ya. Pengurapan akan menyedot kekayaan. Dan pengurapan akan membuat kita berhasil. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.